Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nia Handayani dari Farmasi 1B. Baiklah, saya di sini ingin membahas tentang materi sistem otot pada manusia. Apakah kalian tahu apa sih sistem otot pada manusia itu? Sistem otot meliputi alat-alat tubuh dengan jalan kontraksi memendek. Selanjutnya adalah ketika dan semula akan menimbulkan merupakan jaringan dalam tubuh yang menyimpan atau sebagian. Otot adalah sebuah jaringan kolektif yaitu kemampuan otot utamanya X. Yang kedua, ekstabilitas yaitu kemampuan otot merespon dengan kuat jika distimulasi oleh input saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Dan yang terakhir adalah elastisitas yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memanjang atau memendek. Otot memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penggerak, otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut mengepat dan bergerak dalam bagian organ internal. Yang kedua, sebagai penopang tubuh, otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga adalah produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas. Otot juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama, sarkolema, yaitu membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma, yaitu cairan sel otot fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Ketiga, miofibril, yaitu serat-serat pada otot. Yang keempat, miofilamen, benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Selanjutnya, miofalen terbagi menjadi dua macam, yaitu miofalen homogen dan miofalen heterogen. Miofalen homogen terdapat pada otot polos, sedangkan miofalen heterogen terdapat pada otot jantung atau otot kardik dan pada otot rangka atau otot lurik. Otot berdasarkan persyarafannya dibagi menjadi dua, yaitu volunteer yang disarafi oleh saraf somatik dan berada di bawah kontrol kesadaran, contohnya otot rangka. Yang kedua, involunteer yang disarafi oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol kesadaran, contohnya otot polos dan otot jantung. Selanjutnya, jenis-jenis otot. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, ada 3 jenis otot yang membangun sistem otot manusia, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya, otot polos. Otot polos adalah otot yang dapat ditemukan di hampir seluruh organ karena sel otot berbentuk menyerupai gulungan benang dengan satu inti sel di tengahnya, sedangkan seratnya bertekstur lebih halus. Bagian yang menyusun struktur otot polos, yang pertama filamen atau serat otot terdiri dari aktin dan miosin. Yang kedua, badan padat atau densimodi untuk mengikat antar serat otot. Yang ketiga adalah saraf otonom untuk mengontrol kerja otot polos secara otomatis. Otot polos memiliki ciri-ciri, yaitu bentuk sel otot polos adalah gelondong dengan kedua ujungnya yang runcing. Yang kedua, berbeda dengan otot lurik, inti dari sel otot polos hanya ada satu dan terletak di tengah sel. Yang ketiga, otot bekerja secara tidak sadar. Yang keempat, tidak mudah lelah. Dan yang terakhir adalah reaksi kerja ototnya teratur dan lambat. Fungsi otot polos sangat banyak karena otot ini terdapat pada hampir seluruh organ tubuh seperti pembuluh darah, lambung, usus, dan saluran kemih. Beberapa contoh fungsi otot polos adalah membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengontrol tekanan darah, serta mengeluarkan urin. Selanjutnya, otot lurik atau otot rangka. Otot rangka adalah otot yang menempel pada tulang. Otot ini terbuat dari ratusan hingga ribuan serat otot dan sel otot rangka. Sel otot rangka berbentuk seperti lurik dan memiliki banyak inti sel. Oleh karena itu, otot rangka disebut juga otot lurik. Selain sel otot rangka, ada pula bagian lain yang menyusun struktur otot rangka seperti tendon, episium, filamen otot, fasciculus, kompartemen, permisium, endomisium. Tendon, bagian pangkal otot yang menempel ke tulang. Epimisium, lapisan yang membungkus satu jaringan otot. Filamen otot, serat otot yang mengandung aktin dan miosin. Fasciculus, kumpulan serat pada otot.
kompartemen kumpulan fasikulus, permisium lapisan pembungkus satu fasikulus, dan yang terakhir endomisium lapisan yang membalut setiap serat otot. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dari sel otot lurik adalah panjang dan silinders. Yang kedua, sel serabut otot lurik memiliki serat yang terlihat gelap dan terang seperti serat lintang. Yang ketiga, melekat pada rangka tubuh, lengan, kaki, dada, dan leher. Yang keempat, bagian ujung serabut otot berbentuk runcing dan dinamakan tendon. Yang kelima, otot bekerja secara sadar. Yang keenam, reaksi kerjanya tidak teratur dan cepat. Yang ketujuh, gampang lelah. Dan terakhir, memiliki banyak inti sel yang letaknya di tepi. Otot rangka atau otot lurik memiliki fungsi utama, yaitu untuk menggerakkan serta menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Selain itu, otot rangka juga berperan sebagai tempat penyimpanan asam amino yang dapat digunakan oleh organ tubuh untuk pembuatan protein. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terletak di jantung. Sel otot ini memiliki tampilan seperti lurik yang hampir sama dengan otot rangka, tetapi bentuk sel ototnya bercabang dan hanya memiliki satu inti sel. Ada beberapa bagian yang menyusun struktur otot jantung, yaitu epikardium, yaitu lapisan luar tipis yang mengelilingi otot jantung. Yang kedua, endokardium, yaitu lapisan yang menyelimuti otot jantung bagian dalam. Otot jantung memiliki ciri-ciri, yaitu bentuk sel otot jantung adalah bercabang-cabang dan memiliki banyak inti sel. Kedua, letak inti sel berada di tengah serabut. Ketiga, otot bekerja secara tidak sadar atau dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang keempat, tidak mudah lama karena memiliki daya kerja selama manusia masih hidup. Yang terakhir, reaksi kerjanya teratur dan lambat. Otot jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengontrol tinggi rendahnya denyut jantung. Sama halnya dengan otot polos, otot jantung bekerja secara otomatis atau tidak sadar karena dikontrol oleh saraf otonom. Sifat kerja otot terbagi menjadi dua, yaitu otot berlawanan antagonis dan otot bersamaan sinergis. Otot sinergis kebalikan dari otot antagonis. Otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan ketika kontraksi maupun relaksasi. Contoh otot sinergis yaitu otot pronator di lengan bawah yang biasanya bekerja dengan mengadahkan atau menengkupkan telapak tangan. Selanjutnya, otot antagonis. Otot antagonis bekerja secara berlawanan, artinya jika satu otot berkontraksi, maka otot lainnya berelaksasi, yaitu macam-macam gerak otot antagonis, diantaranya yaitu fleksi dan ekstensi, adduksi dan abduksi, elevasi dan depresi, supinasi dan pronasi, inversi dan eversi. Otot memiliki kontraksi yang dapat dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Kinerja ini yang kemudian menimbulkan pemindekan atau penegangan pada otot. Ada beberapa mekanisme otot. Yang pertama, pelepasan asetilkolin neurotransmitter dipicu oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. Yang kedua, asetilkolin melewati celah saraf otot dan mengikat reseptor asetilkolin dari serat otot. Yang ketiga, rangsangan reseptor memicu impuls di sekitar sarkolema yang berada di tubulus T dan yang menuju kantong retikulum sarkoplasma. Dan yang terakhir, dari kantong tersebut, kalsium dihasilkan dan segera menuju ke sarkoplasma. Di dalam miofilamen tipis yang ada di sarkoplasma, kalsium mengikat molekul troponin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Yang pertama, intensitas stimulus. Yang kedua, lemah kuatnya stimulus. Yang ketiga, besarnya beban yang diterima otot. Yang
Yang keempat, panjang serabut pada awal kontraksi. Dan yang terakhir, panjang serabut pada awal relaksasi. Jika ada kontraksi, berarti ada relaksasi. Relaksasi otot adalah proses merilekskan otot-otot yang mengalami ketegangan atau mengendorkan otot-otot tubuh dan pikiran agar tercapai kondisi yang nyaman atau berada pada gelombang otak alfa beta. Relaksasi memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi tingkat stres seseorang yang memiliki masalah kesehatan, di mana masalah kesehatan itu bisa memperburuk karena adanya stres. Manfaat dari relaksasi adalah untuk menurunkan tekanan darah, untuk memperlancar pernapasan, untuk menurunkan ketegangan otot, untuk membuat konsumsi oksigen lebih efisien, dan untuk menimbulkan perasaan damai dan sejahtera. Yang terakhir adalah penyakit pada sistem otot yang meliputi distrofi otot. Distrofi menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Selanjutnya, penyakit Parkinson yang disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Selanjutnya, fibromialgia ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Setelah itu, keseleo. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya keseleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Berikutnya, kram otot. Sama seperti halnya keseleo, kram otot termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, dan gangguan saraf. Berikutnya, tendinitis adalah radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang atau yang disebut dengan tendon bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Selanjutnya, atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Yang terakhir adalah myositis, adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera infeksi dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan yang disebut dengan disfagia. Selanjutnya, atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Yang terakhir adalah myositis, adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera infeksi dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan yang disebut dengan disfagia.